Inilah Businessman Opinion, Mitra Bisnis. Menteri Pertanian yang baru, Amran Sulaiman, akan meminta karyawan KPK untuk kembali berkantor di Kementan seperti yang pernah terjadi ketika dirinya menjabat Mentan di 2014 sampai 2019. Alasannya untuk memperkuat integritas dan pencegahan KKN di lingkungan Kementan. Pegawai KPK juga bisa mengawasi jalannya pembangunan di Kementan. Nah, apa komentar Anda? Menurut Anda, apakah hal ini efektif untuk mencegah KKN? Silakan di 6339160 atau WhatsApp call di 08169249224. Ya, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya akan ganti lagi tuh menteri yang kayak begini nih. Dengan bangganya mau manggil KPK berkantor di kementeriannya. Ini menteri nggak mau kerja gitu loh sebenarnya. Yang namanya seorang menteri itu bukan manggil KPK untuk ngawasin anak buahnya. Sungguh memalukan gitu loh. Jadi tidak edukatif dan tidak dedikatif gitu loh. Seorang menteri itu seharusnya bagaimana membuktikan dengan konsep-konsepnya menjaga kredibilitas kementeriannya agar tidak bocor sana sini. Yang kita pernah lihat adalah ya prestasinya Pak Ahok waktu bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan DKI. Begitu banyak yang tersorot dan kena akibat dari penyelewengan dana APBD maupun dana DKI gitu. Nah, kalau kayak gini, ini bagaimana mau menunjukkan integritasnya? Sama sekali nggak ada integritas. Masa orang suruh jadi polisi gitu? Ini menteri ngaco bener saya bilang nih. Ini seharusnya nggak harus jadi menteri yang kayak gini nih. Nggak punya dedikasi, bayangkan gitu loh. Nggak bisa kerja ini menteri. Makasih. Maaf Pak. Jadi menurut saya ada baiknya memang caranya begitu, tapi kadangkala perlu peninjauan ulang untuk hal yang seperti itu. Karena yang udah regulasi udah dikeluarkan, tapi kenyataan ini nihil. Artinya bangsa kita terlalu banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak ada hasilnya. Dan untuk ke depan, Indonesia emas terlalu muluk-muluk buat saya. Karena bahasa maju aja pun nggak ada progresnya yang kita rasakan untuk selama ini. Bagi ya rakyat Indonesia khususnya. Apalagi otonomi daerah yang tertinggal nggak ada laporannya tuh sampai sekarang kita dengar. Memang Papua udah maju, Sulawesi udah maju. Tapi untuk daerah-daerah tertinggal banyak yang belum ada lampunya. Jadi kalau soal KPK memberantas korupsi itu kembali lagi pada hukumnya itu. Perlu pembenahan detail. Mungkin begitu aja, terima kasih. Menteri ini dia dulu kan pernah jadi menteri juga dan dia sudah pernah melakukan itu dan ternyata hasilnya juga baik. Saya rasa sih sah-sah saja, yang penting intinya tujuannya kan baik untuk clean and clean masalah birokrasi, integritas dan lain-lain. Dan departemen dia kan besar juga, begitu banyak dan dia sendiri pun ngawasin. Ya tidak, ini mungkin ada yang lain membantu ngawasin juga baik. Nah contohnya dulu Menteri Sosial bilang, pesan kepada anak buahnya bilang nggak jangan korupsi. Nah ternyata dia sendiri yang korupsi. Nah itu dia, kalau memang kepalanya sudah lurus, kamu nggak mungkin buntutnya tidak ikut. Nah itu kalau tujuannya baik sih saya rasa nggak ada masalah. Yang penting kita punya kinerjanya bagus. Kalau ditanya efektif ya pasti kagak. Ini lebay. Coba pikir ya, kalau semua kementerian dia harus pasang orang KPK, itu mesti berapa banyak orang KPK yang daftar kerja di KPK. Bukan caranya seperti itu. Cara yang menurut saya sangat, ngomongnya gimana ya, jabat kayak begini ya, itu semua berpaling pada diri sendiri dulu. Kalau seorang pemimpin itu memang punya integritas, kita nggak usah jauh-jauh dari contoh yang paling nyata lah, contoh seperti Ahok ya, waktu jadi gubernur dia terapkan ini itu, sanksinya tegas, yang bagus dikasih reward. Itu lurah tuh biasanya yang kerjanya lelet-lelet itu bisa otomatis secepat. Itu juga saya bingung loh, saya di
di Jakarta ini udah 70 tahun ini, hampir 70 tahun. Jadi itu semua dari leadership, integritas dari diri sendiri ya. Seorang pemimpin memang contohnya baik, tegas, jujur. Nggak usah dipasang-pasangin orang KPK pun orang udah tahu, kamu kerjanya bagus ya dapat reward, kalau kerjanya nggak bagus diturunin pangkatnya, lo yang korupsi dipecat. Gitu aja, nggak usah pusing ya. Aduh, masa mesti diajarin sih. Makasih. Ya saya pikir ini semua sih nggak perlu deh yang bagus-bagus apapun, kayak mau cara apa, kayak mau dengan semua alasannya semua pejabat gitu deh, demi untuk memberantas, misalnya untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan supaya nggak korupsi gini-gini, apa aja juga dilakukan gini-gini. Tapi mereka semua pura-pura nggak tahu bahwa semuanya itu bermuaranya kemana, ke hukum. Jadi yang panglima yang paling benar adalah hukumnya, ujung-ujungnya kan dihukum. Kesalahan apapun dari baik di tingkat bawah, tengah, sampai atas pun juga itu kuncinya nanti dihukum. Jadi yang paling benar adalah undang-undang sama ketetapan hukum-hukumnya inilah yang diberesin dulu gitu loh. Kalau memang negara itu concern untuk memberantas yang namanya korupsi gitu loh, sampai ke akar-akarnya. Lihat aja, belajar dari Tiongkok lah. 1 miliar orang lebih gitu loh, dari bukan negara maju tadinya kan, banyak orang-orang miskin juga di sana. Dalam waktu kurang lebih 1/4 abad udah bisa transformasi jadi negara hebat. Itu hukum juga dia benahin. Dia nggak mungkin mengatur segala sesuatunya itu curat marut itu kalau hukumnya ujung-ujungnya nggak benar. Nah, dan yang ini menariknya apa ya? Menariknya nih, saya waktu itu pernah kita ngobrolan warung kopi lah, angkringan gitu ya di daerah Jogja. Sampai ada yang bilang ini nih, ya mudah-mudahan aja lah, ini kan calonnya ini kan adalah pendekar hukum nih dua-duanya nih kan. Baik dari si Ganjar atau Mahfud nih, ya mungkin aja ini yang ngomong orang dari advokat loh, dia kan termasuk salah satu masuk di anggota lah himpunan kayak di Peradi atau apalah gitu. Dia bilang sendiri, dia ngakuin bahwa bidang profesi hukum itu sebagai lawyer aja dia bilang banyak menangani perkara-perkara tuh yang boleh dibilang bukannya mayoritas justru membela yang benar, justru banyak kan mayoritas membela yang salah, kan jadi anomali ya. Yuk, makasih. Kalau saya pribadi ya, kalau alasannya untuk ya korupsi yang berintegritas itu tidak ada yang dominan sebenarnya. Karena apa? Karena kita tahu ya, mau bagaimanapun dibuat kalau korupsi itu udah mendarah daging ya bisa. Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Lebih baik daripada disuruh begitu, semua lembaga kementerian suruh masuk wartawan, semua media masuk ke kementerian, siapa aja pun, jangan ada satu dominan wartawannya, tapi ya dan takutnya dia menyuruh ini supaya ya biar sama-sama nutup mata lah, dan apapun komunikasi itu tidak jauh-jauh, nggak pakai handphone lagi, tapi udah langsung on to on, tatap muka. Itu aja sih. Sudah runtuh lah negara ini. Kalau segala sesuatu abdi negara selalu diawasin kinerjanya. Kalau mau jadi nyari kaya, nyari uang itu jangan mengabdi ke rakyatnya, jangan digaji oleh negara, usahalah. Bukannya apa-apa, kasihan rakyat kalau semuanya itu negara itu jadi manfaat buat mereka. Apalagi sekarang katanya mau diawasin lah kerjanya, KPK berkantor ini. Kan bukan dia saja yang diawasin, banyak tikus-tikus yang berkeliaran. Kalau setiap instansi minta diawasin, aduh ya kembali lagi tadi saya bilang, kalau mau jadi abdi negara, janganlah memanfaatkan uang rakyat dan uang negara ini. Kembali lagi, kasihan negara ini, sudah sakit kita ini semuanya. Apalagi rakyat data ini sudah sakit sama sekali. Mereka menikmati, tidak merasakan inflasi sama sekali. Inflasi rakyat ini terasa benar, tetap mereka harus bayar pajak. Jadi kembali lagi, coba tolong kalau mau mengabdi ke negara ini, siapapun dari atas sampai bawah, jangan sekali lah memanfaatkan uang rakyat dan uang negara ini. Kasihan rakyat jelata. Mereka yang mengelola harusnya mensejahterakan rakyatnya, tapi malah memeras rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Nah, kalau menurut saya sih ya
kayaknya nggak efektif ya. Setelah kejadian begini ya, tentunya korupsi baru ditaruhin orang KPK. Jadi agak lambat kalau menurut saya ya. Aturan sebelum-sebelumnya nih, ya dipasanglah mata-mata bagaimana. Cuman susah juga ya. KPK ya doyan duit juga. Apa yang terjadi sekarang begini? Coba lihat aja lah. Dia kan manusia, masih doyan duit. Bukannya dewa. Ya kalau menurut saya, ini pemimpinnya yang harus bergerak, bukannya KPK-nya yang inilah itu. Jadi yang berkuasa ini siapa di Indonesia itu? Terus sekarang kan lagi sibuk sama anaknya. Jadi ya susah. Jadi hukum ini benar-benar udah hancur sekali. Sepertinya kayak gini kan, KPK ditaruh ke Kementan ya. Itu maling lebih pintar daripada polisi gitu loh. Itu aja sih kita bisa lihat. Kapan dia lengah, dihajar. Kalau lagi begini rame-rame, dia nggak bakal melakukan. Nanti setelah sepi lagi, baru dia melakukan. Kalau menurut saya, dari pemimpinnya lah. Semoga tahun 2024 nih benar-benar tegas pemimpinnya. Jadi biar saya akuin bagus ya, bagus pembangunan. Cuman masalah hukumnya yang nggak kuat, gitu aja. Terima kasih. Aduh, itu apa ya, kebodohan yang besar lagi ya, mundur lagi ya. Itu bukan memperkuat integritas ya kan. Jadi ini sebenarnya indikasi bahwa memang di pemerintahan itu terlalu banyak mafianya ya, dari mulai mafia ini mafia itu, termasuk ada di Deptan, sampai akhirnya menteri pun minta diawasi oleh KPK ya kan. Dan kita tahu KPK juga kan nggak kayak dulu lagi. KPK ini sekarang udah ASN juga gitu ya kan. Jadi cuma nambah bolong buat bagi-bagi, itu aja menurut. Terima kasih. Saya rasa ini Pak Jokowi salah pilih menteri walaupun dia pernah jadi menteri ya. Ini satu menteri yang nggak punya dedikasi sebenarnya. Bukannya melakukan tindak pencegahan maupun perbaikan, malah mengundang KPK. Itu kan namanya udah mencerminkan bahwa menteri ini nggak mau kerja gitu loh. Orang lain kerja gitu loh. Kalau kita berpikir jauh, ini menteri nggak punya dedikasi menurut saya. Jadi kembali lagi ya, seharusnya ini menteri ini contoh lah dengan ya, kita akan balik lagi ke Pak Basuki, Pak Ahok gitu loh. Bagaimana dia ketika Pak Jokowi naik jadi presiden dan memimpin ibu kota, dia bukannya manggil-manggil polisi ataupun KPK, dia jalan sendiri, dia melusukkan baik di internal maupun di eksternal. Jam kerja dia dari jam 7:30 pagi sampai 8:30 malam. Bahkan saya pernah ketika saya aktif bekerja di daerah kota, saya pernah di belakang mobilnya, memang dikelola 8:30 dia baru melintas di Jalan Asmk tiap hari. Ini menteri segera nih harusnya di reshuffle lagi kalau menurut saya sih. Menteri nggak punya dedikasi, harusnya dia tunjukkan dong bagaimana dia belusukan di internalnya itu, dia buka pengawasan internal kontrol yang baik, merapikan di eksternal tender dia segera geser semua ke e-billing, ke digital tender, e-procurement. Perizinan dia lihat bagaimana sekarang ini yang masih banyak celah dia rapikan dengan dengan elektronik juga, sistem digital juga gitu. Bukan lagi dia istilahnya terbuka, bukan. Ini menteri nggak mau kerja nih kayak gini, bahaya ini nih. Ya makasih. Persoalan menteri minta anggota di KPK untuk ada di kantornya itu dari dulu juga udah diwacanakan bukan, dan sudah diterapkan sampai ke kelurahan paling dekat pun sudah ada anggota KPK katanya. Cuma regulasinya nggak sesuai sama yang dia ada di lapangan. Terus membuat kabinet pemerintahan yang baru ini, wakil menteri itu apa gunanya? Koordinasi antara menteri dan yang lain seperti SKB 3 menteri, 4 menteri, itu pun nggak ada gunanya. Kita rakyat dengan gaji pas-pasan, inflasi, resesi malahan. Kita berjuang semampu mungkin untuk bertahan hidup. Dan mereka tidak menyadari apa yang rakyat alami. Itu yang harusnya menjadi kewenangan MPR DPR mengenai pemerintahan yang gagal, Bu. Itu yang
prinsip menurut saya. Selanjutnya, Menteri Pertanian di dalam sektor pertanian dalam kuartal pertama Pak Prabowo pun sudah gagal. Di mana legalitas seorang pemimpin atau calon kandidat yang memang apa ya disebutnya ya, boncos semua. Menteri pendidikannya, rakyat miskin harus punya handphone Android, orang lupa yang sudah lalu-lalu. Situasinya orang sampai nggak sekolah karena nggak sanggup beli handphone. Orang cuma nutur, di mana pendidikan? Jadi niatan mentan yang baru untuk menghadirkan pegawai KPK berkantor di Mentan dan ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di Mentan, itu menurut saya pemikiran yang sangat simpel dan pragmatis. Harusnya seorang menteri itu tidak berpikir yang demikian. Dia harusnya berpikir sistematis gitu loh. Nah, dalam suatu lembaga itu kan sudah ada sistem, ya kan? Ada mekanisme bagaimana suatu anggaran direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan pengawasan kan ada, itu pengawasan internal. Jadi ada Irjen, ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada pengawasan berjenjang. Nah ini kalau dijalankan dengan baik, tentunya tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan. Yang menjadi masalah adalah bahwa para pimpinannya itu tidak melakukan pengawasan dengan baik, dan pimpinannya juga tidak memberikan teladan yang baik gitu. Sudah ada mindset untuk korupsi gitu. Nah ini yang penting di situ. Jadi keteladanan daripada para pimpinan. Jadi kalau dirjennya atau direkturnya korupsi, tentunya nyontok atasannya juga sudah jelas yang ngajak korupsi. Nah, atasannya, nah kemudian menteri. Nah menterinya itu juga kalau mau baik nyontok pimpinan yang tertinggi. Pak Jokowi itu kan baik, tidak korupsi, tidak KKN, ya dicontoh gitu loh. Jadi kalau dia nggak bisa nyontoh pimpinan yang tertinggi, ya mundur saja gitu. Jadi KPK juga bukan malaikat. Pada kenyataannya itu banyak ini penyidik KPK, contoh AKBP Bronto Seno, yang dulu pacarnya Angelina Sondakh itu. Terus ada lagi Robin S. Panuju, itu kan biasa meras orang itu. Pak Dul, you punya korupsi sekian, you kasih saya 10% aja, nanti tidak saya proses seperti itu. Benar sekarang malah yang lebih ngeri itu ada indikasi pimpinan KPK sendiri sekarang sudah diperiksa Polda Metro Jaya. Nah ini bagaimana jadikan contohnya nggak bisa dong. Nah kemudian yang penting dalam hal ini adalah sistem dipastikan jalan. Kemudian keteladanan daripada pimpinan itu demikian. Menurut saya kalau misalnya memang berhasil cara itu, berarti ntar di tiap kementerian harus ada perwakilan dari KPK gitu ya. Jadi istilahnya ini jadi kayak butuh banyak personil untuk mengawasi setiap departemen. Jadi menurut saya ini biayanya jadi tambah gitu loh. Dan itu juga belum tentu juga menjamin gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih mungkin sistemnya ya kayak tadi Bapak yang sebelumnya itu harus dibikin lebih bagus gitu loh. Jadi kita nggak perlu kayak satu orang, tiap orang penting harus ada yang ngawasin kemanapun dia pergi gitu loh. Itu kan jadi butuh banyak biaya sih gitu aja. Oke, makasih. Begini, integritas moral dan akhlak para aparat penegak hukum maupun aparat lain sih seperti di Kementerian Pertanian bukan menjaminnya bukan dengan cara menempatkan para petugas KPK di Kementerian Pertanian. Itu tidak menjamin sama sekali integritas moral dan akhlaknya akan baik. Melainkan kalau integritas moral dan akhlak yang baik itu dari pendidikan agama dan pendidikan moral berdasarkan Pancasila. Itu bukan hanya teori yang dipahami tapi juga dipraktekkan. Dan kita tahu bahwa subsidi BBM untuk bansos yang dialihkan untuk subsidi pupuk dari dulu juga itu kan terjadi penyimpangan. Dan
petani miskin banyak yang tidak menerima pupuk subsidi, sehingga penyelewengan itu terjadi. Dan maka saya bilang, walaupun secara simbolis saja ini kemungkinannya, para petugas KPK ditempatkan di kantor Kementan, belum tentu menjamin integritas moral dan akhlak para aparat negara Kementan, termasuk para aparat KPK itu sendiri menjadi lebih baik. Tidak menjamin sama sekali atau bermutu bagus moral dan akhlaknya. Dan kita tahu bahwa Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri, kan ada dugaan juga mau bernego dengan penjahat koruptor, kemungkinan seperti itu. Belum yang Lili Pintauli juga, dan Robin, dan lain-lainnya itu yang dulu sempat jadi oknum di KPK yang mau nego dengan penjahat. Jadi memang ini tidak menjamin penempatan, kesimpulannya adalah tidak menjamin penempatan aparat negara KPK di Kementan itu akan menjamin aparat Kementan berintegritas moral dan akhlak yang baik. Kemungkinan seperti itu. Saya lihat Menteri Pertanian ini juga kurang canggih nih. Cara begitu mana bisa. Maka Menteri Pertanian ini saya lihat semua banyak nonton televisi Tiongkok, gimana pertanian soalnya bisa maju, mencegah cara-cara kok mereka bisa pintar, apapun mereka bisa nanam, hingga sekarang bisa nanam durian di Provinsi Hainan. Mereka mesti banyak nonton TV Tiongkok, jangan nonton TV lokal, kacau. Yalah, Menteri Pertanian sekarang saya ingat canggih dah. Komentar saya pakai istilah, Presidenku Jokowi punya jurus dewa mabuk Solo tak sehebat Jack Kitchen. Terima kasih. Ya. Semakin dekat itu semakin berbahaya. Justru berjarak itu baik. Jadi nggak akrab itu akan lebih baik. Kalau akrab itu malah dekat, akrab malah jadi malah bisa konspirasi itu berdua. Jangankan pegawai KPK ya, karyawan, ketua KPK Firly Bahuri aja yang jadi ketua KPK aja terlibat korupsi atau pemerasan, itu kan sama dengan korupsi. Nah, selain itu kita dengar pegawai KPK ada oknum-oknumnya, ada yang memeras tahanan KPK di Gedung Merah Putih, bahkan karena nggak diberi uang mereka melecehkan istri tahanan KPK itu. Jadi saya pikir nggak menjamin ya, karena pegawai KPK sendiri belum tentu bersih. Terima kasih. Ya, jadi itu kan apa ya, kamuflase aja, akal-akalan aja. Udah jelas kalau memang namanya KPK itu ngapain pula bersatu berkantor sama pertanian. Sekarang pikirin tuh, pupuk gampang untuk rakyat, di benih gampang begitu. Ini kadang di rakyat itu, di masyarakat petani itu malah dapat pupuk juga susah, dapat benih-benih palsu. Nah, terus berkantor sama KPK supaya kong kali kong. Ya kita kenal juga lah Amran ini siapa, kan emposan tikusnya aja zaman dulu banyak tangan orang putus gara-gara pakai misiu untuk bunuh tikus. Tangan petani yang putus itu ratusan miliar tuh. Terus dia jadi menteri lagi sama Jokowinya aja begini. Udahlah, nggak beres negeri ini. Makasih. Ya, saya agak bingung sih. Kayak dulu ada polisi kayak kurang, ada KPK. Ternyata KPK-nya sekarang diperiksa polisi gitu. Jadi ini mau kantor Kementan ditambah KPK, ntar nggak berhasil mau tambahin polisi juga. Nah, ntar tambahin polisi nggak berhasil juga. Jadi sebenarnya masalahnya yang mendasar apa gitu loh. Bukannya nambah-nambahin, ntar ini cuma nambahin anggaran aja sih. Menurut saya nggak efisien gitu ya. Oke, makasih. Sih sebetulnya akal-akalan aja untuk cari proyek. Kayak itu apa urusannya dengan KPK? KPK itu kan banyak urusannya, banyak kerjaannya, bukan di Mentan aja. Ini buat apa gitu? Kayak ini aja, wartawan dimasukin di pos room itu kan departemen. Itu apaan begitu? KPK itu bukannya pers? Ada pers di situ. Setiap departemen itu ada pers di situ, ada press room. Ya itu aja masalah mau wartawan. KPK kan tinggal lihat aja, nunggu
aksi dari wartawan. Wartawan itu kan mata daripada publik, itu aja. Ini penduduk Indonesia udah pada putus asa kan ya. Disuruh minta opini malah ngamuk-ngamuk. Disuruh minta apa namanya untuk bangunan secara positif, ya malah apa namanya mencak-mencak atau apa namanya menginsi gitu. Nah itulah kondisi bangsa kita. Disuruh minta positif aja nggak bisa, apalagi membangun. Nah itu kan dari ambang itu kita lihat dia pengusaha, dia udah nggak butuh duit lagi istilahnya. Sementara cara yang efektif menurut dia, bagus itu KPK ditaruh di sana supaya ada rasa segan atau ya semacam ancaman aja buat yang calon-calon korupsi. Jadi maksud saya itu bagus itu, lebih bagus itulah daripada yang lain-lain itu pada apa namanya nggak ada masukan gitu. Jadi menurut saya mendingan ada KPK di sana supaya pembangunannya lancar dan juga apa namanya pertanian ini kan sangat sensitif buat warga. Kalau nggak ada yang ngawasin susah. Seperti kalau yang disampaikan tadi mau bikin polisi atau apa, tapi kalau yang menurut menterinya efektif seperti ini, ya baguslah. Ada usulan seperti itu. Oh yang lain pada mencak-mencak diminta pendapat kok malah apatis semua. Coba lihat aja itu semuanya kan. Secara ini kan kita muslim terbesar, tapi dibilang korupsi bingung. Nah itu menurut saya mendingan kita kasih yang positif lah. Kalau apa namanya menterinya minta itu efektif ya mendingan kita ikutin aja sarannya dia, karena itu yang jalan-jalan yang terbaik menurut dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sianipar atas komentarnya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.